everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang culture shock yang aku alami selama ikut PPG Prajabatan. Nah, jadi buat teman-teman yang mau daftar PPG Prajabatan, boleh nih nonton video ini sebagai gambaran nanti mungkin kalian akan mendapati culture shock yang sama seperti apa yang aku alami gitu ya. Jadi video ini yang aku ceritakan kali ini itu berdasarkan pengalaman aku aja ketika aku mengikuti PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022. Nah, misalnya teman-teman yang nonton video aku kali ini adalah teman-teman dari mahasiswa PPG Prajabatan atau alumni dari PPG Prajabatan, bolehlah ya ikut membagikan pengalaman kalian, mungkin culture shock yang kalian alami di kolom komentar. Nah, culture shock pertama yang aku rasakan ya ketika ikut PPG Prajabatan itu adalah ketika orientasi PPG. Nah, itu kan awal banget nih, langkah pertama kita ikut PPG Prajabatan gitu ya. Ketika orientasi itu dijelaskan tuh dari pihak kampus ya, kalau aku dijelaskannya tuh kayak gini ya statementnya. Kalian itu nanti harus terbiasa dengan segala sesuatu yang sifatnya mendadak. Ketika dengar statement itu, yang aku rasakan tuh bener-bener yang kayak, hah, kenapa kita yang harus bersiap dengan sistem yang sifatnya mendadak itu? Kenapa tidak sistemnya saja yang dibuat lebih terorganisir gitu? Sehingga segala sesuatunya sifatnya nggak mendadak, itu yang ada di pikiranku. Waktu itu kan dijelasin juga ya, ini udah biasa dialami sama mahasiswa PPG baik dalam jabatan maupun prajabatan gitu. Kalau itu ya memang semuanya sistemnya mendadak, bisa jadi diinfokan sekarang itu harus dilaksanakan besok, bisa jadi ada info A ternyata dirubah menjadi info B. Aku waktu itu bener-bener kayak apa ya, kurang make sense gitu ke aku. Kenapa kayak kita yang harus dipersiapkan untuk mendadak daripada sistemnya yang dibuat lebih tertata lagi gitu. Waktu itu aku mikirnya. Tapi seiring berjalannya waktu ya ternyata itu emang benar kejadian ya, banyak banget hal-hal yang tiba-tiba ada regulasi baru, tiba-tiba ada instruksi yang mendadak, tiba-tiba ada segala macam. Jadi misalnya aku udah ada plan nih mau pulang ke rumah gitu ya, misal weekend, ternyata H-2 atau H- berapa hari, H-3 misal, atau bahkan kayak mepet banget itu dikabarin kayak ternyata kita ada sebuah kegiatan ini, kita harus menyelesaikan ini, otomatis kita harus siap-siap tuh buat reschedule kita. Jadi intinya kita harus tetap mengikuti peraturan-peraturan atau sistem yang memang serba mendadak itu. Bahkan itu sebenarnya bukan dari kampus kita ya terkadang, tapi emang dari pusat juga. Apalagi dulu waktu masalah UKM PPG ya, itu kan kayak informasi simpang siur, lalu ada regulasi yang berubah, kita udah take video, kita udah minta waktu sekolah, ternyata video itu nggak dipakai, kita ada peraturan baru yang mana waktu itu aku dan teman-teman yang udah pernah take di sekolah itu ternyata itu ada yang kurang mencukupi syarat dari syarat yang baru dikeluarkan gitu loh. Jadi kayak pada akhirnya itu aku harus legowo, oh ya emang kayak gini sistemnya gitu. Apalagi waktu itu aku angkatan pertama ya, jadi kalau katanya orang-orang tuh kayak kelinci percobaan gitu, makanya kita apa-apa belum tahu, jadi ada banyak keputusan atau peraturan yang sifatnya mendadak kayak gitu. Nah, jadi teman-teman nanti kalian harus terbiasa ya dengan informasi-informasi yang sifatnya mendadak dan informasi yang simpang siur. Jadi tolong kalian harus terbiasa dengan hal yang kayak gitu dan kalian harus bisa sebaik mungkin mengatur waktu kalian. Kemudian culture shock yang kedua masih aku dapatkan ketika orientasi PPG Prajab nih. Di situ dijelaskan bahwa kita tidak boleh izin sama sekali. Kita tidak boleh tidak masuk ke kampus kecuali sakit. Yang sakitnya tuh kayak udah di rumah sakit gitu loh, kayak udah bener-bener parah. Waktu itu dijelasinnya kayak gitu, dan bahkan ada teman-teman yang kayak izin gimana misal kita mau nikah apa segala macam. Aku tuh yang kayak oh my god, apakah sebegininya banget ikut PPG Prajabatan yang sampai nggak boleh izin? Kalau misalkan di sekolah ya atau bahkan ketika kuliah itu kan kita boleh izin tapi ada batas maksimal izinnya gitu loh. Tapi waktu itu dijelasinnya bener-bener enggak sama sekali, kayak kita bener-bener ketat banget, dan itu bener-bener kayak bikin aku tertantang sih kalau aku ya, karena aku bukan tipe orang yang pengen selalu izin, karena aku juga gak tahu mau izin harus apa. Tapi itu kayak culture shock aja, karena dari awal kita udah di briefing kayak gitu. Jadi menurutku, wah nanti kayak apa sih perkuliahan yang ada di PPG Prajab ini kok sampai sebegininya banget gitu loh. Nah, berhubungan dengan hal ini, maka aku akan menceritakan culture shock aku yang ketiga, yaitu jadwal yang padat banget, gila. Kayak apa ya, ikut PPG Prajab ini bener-bener kayak dikejar sesuatu yang kita nggak tahu kita dikejar apa, tapi jadwalnya itu benar-benar padat. Mungkin setiap kampus jadwal kuliahnya beda-beda ya, tapi kalau aku Senin sampai Jumat itu kita
kuliah full ya dari pagi sampai sore, ada yang cuma sampai siang sih. Tapi sampai siangnya itu bukan yang kayak jam 11 atau jam 12 gitu, yang kayak jam 2 kayak gitu. Jadi menurut aku kayak ya udahlah, anggapannya menurutku itu kayak kuliah dari pagi sampai sore lah, seharian gitu. Nah, jadwal kuliah itu menurut aku kayak padat banget. Kenapa? Mungkin ya kalau aku dulu ketika S1 tuh kan nggak kayak full banget dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, dari pagi sampai sore, enggak. Kan pasti masih ada jam kosong atau ada break di waktu-waktu tertentu. Tapi di PPG Prajab itu bener-bener enggak ya, kayak jadwalnya padat, tugasnya padat, proyeknya padat. Tapi itu kayak seru banget loh. Mungkin di awal-awal kita tuh butuh adaptasi banget terhadap jadwal yang padat itu, terhadap tugas-tugas yang padat. Karena tugasnya itu bener-bener kayak, oh my god, aku tidak pernah membayangkan dalam hidup aku mengalami siklus hidup yang aku diberikan tanggung jawab tugas sebanyak itu. Sebenarnya tugasnya kalau menurut aku ya tidak terlalu berat sih, karena waktu itu yang aku bandingkan dengan S2 aku, karena kan aku ikut PPG Praja barengan sama aku S2. Nah, tugas di S2 itu tidak terlalu padat, tapi dia lumayan berat. Tugas di PPG menurut aku dia tuh padat, cuman nggak terlalu berat gitu loh. Jadi bisa dikerjakan sambil santai lah gitu. Tapi dia itu karena padat, jadi kita harus benar-benar bisa mengatur waktu kita walaupun tugas-tugasnya itu nggak berat. Nah, kadang teman-teman yang jadi overthinking itu karena dia itu menganggap tugas-tugas itu udah banyak, berat lagi. Jadi kalian harus memilih salah satu yang menurut aku agar di otak kita ini nggak sepaneng gitu. Karena kita udah tahu tugas-tugas itu banyak dan jadwalnya padat, maka kita harus memiliki kepercayaan bahwa tugas itu nggak berat. Dan sebenarnya emang nggak berat sih, karena sifat dari tugas-tugas itu kebanyakan diskusi ya, dan diskusi itu kita alami di ruang kelas, sehingga itu mempermudah kita dalam mengerjakan tugas. Cuman aku sampai sekarang tuh kayak tetap gak expect gitu loh kalau ada jadwal sepadat itu dan tugas sebanyak itu. Tapi kita semua ternyata bisa melewatinya. Jadi teman-teman juga pasti akan bisa melewatinya dengan sangat baik. Nah, culture shock yang berikutnya yang aku rasakan ketika aku ikut PPG Prajabatan itu adalah teman-teman yang ngambis. Aku gak tahu ya sifatnya ini ngambis atau gimana, tapi di awal pertemuan, apalagi awal-awal kita ketemu gitu ya di kelas, teman-teman tuh bener-bener yang aktif di kelas, bener-bener yang suka bertanya, berdiskusi, menjawab pertanyaan, berbagi pengalaman mereka, berbagi case yang pernah mereka temui di lapangan. Karena basicnya kita adalah pribadi yang sudah ada pengalaman gitu sebelumnya ya. Mungkin ada pengalaman yang sudah mengajar, ada yang pengalaman ya segala macam lah, karena banyak yang ikut PPG Prajab ini bukan fresh graduate gitu loh. Jadi banyak yang emang udah punya pengalaman, ada yang udah pernah jadi kepala sekolah, ada yang udah ngajar lama banget ya kayak gitu, ada yang udah berkeluarga, punya anak, ada yang masih jomblo. Jadi semua karakteristik yang berbeda itu membuat kelas itu menjadi sangat hidup gitu loh. Jadi di awal-awal tuh aku yang kayak, oh my god, teman-temanku keren banget. Dan di kelas tuh bener-bener yang positive vibes. Kemudian apa ya, produktif gitu ya. Gimana nggak dibilang produktif ya? Kamu kalau masuk ke kelasnya anak PPG Prajabatan, mereka tuh bener-bener berada di depan laptopnya semua. Mungkin aku adalah salah satu orang yang jarang banget bawa laptop ke kampus, karena menurut aku kalau di kelas itu aku nggak bakal ngerjain. Aku sibuk bercerita, karena aku tipe orang yang suka ngomong kalau ada orang. Sedangkan kalau di kos aku kan sendirian, jadi aku prefer ngerjakan tugas-tugas itu ketika di kos. Jadi pas udah di kelas itu aku tipe yang nyusilin temen lagi kerja, aku tipe yang suka tanya-tanya ke teman-teman, diskusi apa segala macam, daripada aku ngerjain depan laptop ya. Kecuali memang ada benar-benar jadwal presentasi atau emang aku butuh bawa laptop. Tapi sebenarnya presentasinya tiap hari sih. Jadi kayak, jadi gila, padat banget. Dalam sehari itu kita bisa presentasi 3 kali. Oleh karena itu, kenapa di PPG Prajabatan itu menurut aku kita harus banget untuk solid dengan teman. Karena loyalitas dan solidaritas yang tinggi di pertemanan kita, di kelas kita, itu benar-benar membantu kita banget. Karena tugas yang banyak dan menumpuk itu, kalau kita kerjakan sendirian, itu bakal susah banget. Ini bukan berarti kita curang atau gimana ya, tapi memang ada beberapa tugas yang itu sifatnya kelompok gitu loh. Dulu ketika S1, aku adalah tipe orang yang kalau kerja kelompok, aku gak terlalu percaya sama orang lain. Kayak pasti at the end aku pasti cek lagi, aku pasti review lagi hasil kerjaan kita sama-sama. Tapi di PPG Prajab ini aku bener-bener membuang semua idealis itu. Aku bener-bener yang kayak, oh misal ini bagianku ini, bagian teman-temanku ini, ya udah, that's all. Dan itu pasti bagus sih, karena ya itu tadi, teman-temanku emang luar biasa banget. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih Allah aku dipertemukan dengan teman-teman yang luar biasa banget. Dan aku yakin sih sebenarnya di seluruh mahasiswa PPG Prajabatan di kampus apapun pasti kayak gitu. Karena aku juga pernah sharing sama anak kampus lain yang dia juga ngerasa teman-teman kampusnya tuh
keren loh gitu, teman-teman kampusnya tuh orang-orang hebat. Dan I think ya berarti kamu juga hebat, bisa berada di tempat itu, bisa berada di kondisi yang seperti itu gitu loh. Nah, kemudian culture shock aku lagi setelah aku banyak ngobrol ya sama teman-teman, aku kayak nanya gimana perjuangan mereka ikut PPG dan segala macam. Aku shock banget karena ternyata banyak dari teman-temanku itu yang sampai belajar mati-matian buat ikut PPG Prajab. Mereka sampai beli buku, bahkan ikut kayak apa tuh namanya, webinar gitu biar bisa ikut PPG Prajab, atau ikut apa ya namanya, kayak kelas gitu loh, kelas untuk lolos tes PPG Prajab kayak gitu, tips dan trik gitu mungkin. Itu benar-benar membuat aku shock banget. Kenapa? Karena ya mungkin karena dari awal aku ikut PPG Prajab itu bukan keinginanku sendiri, bukan aku yang search lalu aku pengen ikut ini, tapi karena aku dikasih tahu mbakku dan aku ikutnya ya udah karena pengen nyenengin orang rumah aja, mungkin karena itu ya. Dan alhamdulillah banget sih aku bisa lolos. Aku berpikir waktu itu, waduh gimana ya kalau aku tahu fakta ini sebelum aku lolos PPG Prajab. Mungkin aku juga akan belajar banyak gitu ya, aku akan overthinking gitu kayak, waduh sainganku ternyata belajar kayak gini. Tapi alhamdulillahnya Allah memberikan aku kesempatan untuk bisa ikut PPG Prajabatan. Meskipun di awal aku terlihat tidak terlalu niat, tapi aku sebenarnya niat kok. Ketika melakukan sesuatu aku niat, tapi nggak yang sampai berjuang banget karena mungkin aku nggak tahu apa manfaat dari PPG Prajab itu di awal ya. Jadi ketika melihat teman-temanku yang sampai kayak gitu, aku bener-bener bersyukur dan aku ngerasa wah PPG Prajab ini bukan program yang biasa, tapi ini adalah program yang nggak kaleng-kaleng gitu ya, yang diadakan sama pemerintah gitu ya. Karena memang manfaat yang kita dapatkan itu banyak banget loh. Selain ya ketika kita keluar kita bisa ikut seleksi SNP3K, ilmu dan pengalaman yang didapat selama PPG Prajab itu luar biasa banget sih. Karena yaitu ilmunya sifatnya teoritikal sama praktikal langsung. Kayak kita dapat teori ini, kita langsung praktikkan ini. Kita mendapat banyak case dari teman-teman yang udah berpengalaman tadi. Kita di ruang kelas itu diskusi, kayak itu bener-bener kegiatan yang luar biasa banget sih menurut aku. Oke teman-teman, itu aja sharing dari aku tentang culture shock yang aku alami. Mungkin buat sebagian teman-teman ini bukan culture shock ya, karena mungkin teman-teman memang sebelumnya udah pernah merasakan ini. Kayak tadi misal aku sharing tentang gak boleh izin sama sekali. Mungkin teman-teman pernah berada di situasi yang kayak gitu. Mungkin teman-teman pernah kerja atau ketika kuliah juga kayak gitu. Tapi buat aku pribadi itu culture shock banget karena aku tidak pernah berada di situasi yang seperti itu. Jadi boleh deh teman-teman ceritain culture shock yang teman-teman alami ketika ikut PPG Prajabatan kemarin. Overall aku seneng banget ikut PPG ini karena dia benar-benar produktif sih. Ketika aku lulus dari PPG aku kayak kangen banget gitu loh ke masa-masa PPG Prajab. Walaupun dulu dijalaninnya kayak ya capek, ada nangis-nangisnya, tapi ketika udah selesai itu kayak jadi hampa gitu. Kayak biasanya kita kerja dari pagi, sore, kadang malam juga masih ada kelas tambahannya kalau ada makeup class, atau kadang malam itu masih kerja bareng teman-teman. Sekarang tiba-tiba udah hampa gitu, nggak ada apa-apa, kosong, nggak ada teman, nggak ada apalah. Walaupun tugas urusan dunia ini pasti selalu ada ya, walaupun bukan dari PPG Prajabatan, tapi masa-masa di PPG Prajab itu nggak bakal pernah aku lupain sih. That's why meskipun aku udah lulus, aku masih suka buat video tentang PPG Prajabatan ini karena itu sekaligus menghibur hati aku. Oke, that's all teman-teman sharing aku. Terima kasih buat yang nonton sampai di detik ini, sampai di akhir ini. Thank you banget. And see you next video.